Pemirsa, Anda masih dalam diskusi tentang jurus memenuhi hunian MBR. Ya, para narasumber Pak Dadang, dan Pak Yuwono, kita punya waktu tinggal 9 menit ya. 3 menit Pak. Nah, saya minta dari Pak Dadang dulu. Ini kan dalam 4 tahun ke depan, sisa waktu pemerintahan Jokowi, tadi disebut akan dibangun 5 juta ya. Nah itu bagaimana untuk achieve-nya? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yunus. Bagaimana kami sampaikan tadi bahwa kita akan mencapai target tersebut melalui 3 strategi tadi. Yang telah dilakukan dengan penguatan-penguatan, baik penguatan inovasi di program maupun inovasi di pembiayaannya. Selain itu juga kita mendorong inovasi teknologinya, Pak. Sekarang ini sudah banyak para pengembang maupun para konstruktor yang paparan di kami bahwa telah ditemukan satu teknologi baru untuk membangun rumah dengan biaya yang murah karena materialnya murah tapi kuat. Ya. Nah, itu merupakan satu sinyal bahwa ke depan pembangunan perumahan itu akan bisa dilaksanakan dengan lebih cepat, dengan biaya yang lebih murah, dan dengan kualitas yang baik. Nah, untuk itu kami punya satu lembaga uji, yaitu di Pusat Penelitian Perumahan dan Permukiman di Bandung, mana apabila telah lulus uji tes di sana sesuai dengan standar nasional Indonesia, baru bisa dilempar ke pasar. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan bahwa kami optimis rumah MBR itu akan berapa, segera recover. Gimana, Pak? Rumah MBR luasnya berapa, Pak? Pak Dadang, rumahnya? Luas tanahnya itu standar MBR ini berapa luasnya? Ya, luas tanahnya itu 60, Pak. Ya. Tanah 60. Nah, sedangkan karena tanah makin langka, sedangkan ininya luas bangunannya, rumahnya itu maksimal 36. 36 itu dengan asumsi berapa orang yang menghuni itu, Pak? Suami itu istri? Untuk 4 orang. 4 orang ya? Untuk 4 orang, ya, tapi kan sekarang konsepnya rumah tumbuh, Pak. Dimulai dengan rumah tipe 28 dulu, terus nanti berkembang, yang penting sesuai dengan kapasitas pembiayaan yang dimiliki oleh MBR itu sendiri. Itu Pak ya. Itu, Pak. Kemudian dari hitungan-hitungan pemerintah, kapan backlog itu bisa nol? Nah gini Pak, backlog ini ya, dalam 5 tahun ke depan ini kita upayakan bisa dinetralkan gitu kan. Karena kan tapi kita juga harus menghitung datangnya keluarga baru. Tapi datangnya keluarga baru juga kan ada juga yang pada meninggal dan lain-lain. Gitu kan. Nah, tapi di sisi lain yang sekarang perlu jadi pikiran bersama, masih banyak rumah yang idle. Nah, itu kita upayakan secepat mungkin bisa dihuni. Ini saya kira PR kita bersama supaya rumah yang adanya pun sampai tidak dihuni, karena kan situ apalagi kalau perumahan subsidi ada ketentuan setahun setelah rumah itu di-deliver harus segera dihuni, kalau enggak subsidinya bisa dicabut. Iya. Jadi dari realisasi sejuta sebutlah seperti 2019 1,2 juta, itu yang subsidi berapa persen tadi? Yang subsidi itu sekitar 30%, Pak. 30% ya. Baik, saya ke Pak Paulus. Pak Paulus, Pak. Halo. Ya, Pak Paulus. Ini kan kita bagaimana menekan backlog. Data dari REI itu berapa yang tiap tahun datang baru kebutuhan rumah, apakah 800.000 rumah dan berapa yang dipenuhi. Sehingga kita lihat bahwa setiap tahun itu entah dia defisit atau dia surplus, supaya kita bisa ngitung berapa backlog itu turun atau malah naik. Jadi gini Pak, kita harus masyarakat, para pemirsa harus tahu dulu bahwa kondisi yang ada di Indonesia, pertumbuhan penduduk itu average
kita adalah di 1,5 juta per tahun bayi lahir. 3 juta. Jadi kalau berpasangan 3 juta ini menjadi 1,5 juta pasutri. Berarti kita harusnya membutuhkan rumah sekitar 1,5 juta kalau semuanya terpenuhi sehingga backlog nol. Nah, sekarang dengan kondisi yang ada ini, sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi, dari PUPR khususnya dari Direktorat Jenderal Perumahan, ini sudah luar biasa, dari 11 juta menjadi 7 juta. Dan ini jangan kita ke arah zero, nanti menjadi surplus perumahan, gairah ekonomi, domino effect dan lain-lainnya tidak akan tumbuh dengan baik. Tapi 7 juta masih memang terlalu banyak, jadi perlu penurunan dari backlog yang ada. Ini saya ngomong secara ekonomi real ya, ekonomi mikronya. Karena tanpa adanya kebutuhan rumah, ini gairah pertumbuhan properti adalah sebagai investasi, ini akan menurun. Itu Pak. Jadi pertumbuhan kita selama ini tiap tahun, minimal kita menyediakan baik rumah MBR maupun non-MBR, itu ada sekitar 500.000 unit per tahun. Itu kita harus lakukan. Memang saya selalu menghimbau ke anggota kami bahwa itu harus rumah yang berkualitas. Karena kasihan juga sekarang masyarakat kalau misalnya mereka menghuni rumah yang unqualified. Meskipun dia adalah rumahnya adalah affordable housing tadi yang disampaikan. Tapi kalau tidak berkualitas, sehingga Pak Menteri PUPR pun selalu menyampaikan rumah ini harus berkualitas. Iya, jadi kalau data dari Pak Paulus tadi, kebutuhan rumah 1,5 juta per tahun ya, tambahan kebutuhan berarti kan? Ya. Berarti kalau nggak ada pembangunan, nol pembangunan, 7,5 juta ditambah 1,5 juta. Jadi backlognya naik ke 9 juta kan, bisa begitu. Tapi tiap tahun ada pembangunan baru dengan program tadi 500.000 ya. Nah berarti backlognya nambah dong Pak, backlognya nambah dong Pak. Nah kalau di sekitar sekarang PUPR membangun dan merenovasi itu ada di 1 rumah. Ya. Dan sebagian ada dari mereka itu sudah memiliki rumah, sudah memiliki lahan, mereka membangun sendiri dari lahan yang tersedia yang dimiliki orang tuanya. Nah itu kan membantu juga. Membantu. Jadi dengan swadaya sendiri masyarakat itu diperkirakan di atas 1,5 juta per tahun yang dibangun ya. Dengan program maupun tanpa. Baik, saya minta 1 menit dari Pak Yuwono. Nah, Anda. Oke, baik, singkat saja. Saya sebagai supporter Propan Raya berharap para enabler dan provider ini, termasuk juga Bank BTN sebetulnya enabler juga, cuma nggak hadir ya hari ini ya, untuk berjalan rumah MBR sehingga harapan masyarakat berpenghasilan rendah itu terwujud. Propan tadi mengatakan kita membuat khusus untuk teman kita Ray Semento. Propan sebenarnya sebagai Papicat itu adalah kelas menengah ke atas, tapi khusus untuk Ray dan pemerintah kita mendukung produk Semento yang harganya kurang lebih sama, tapi dikerjakan dengan lebih cepat, kemudian juga kualitas lebih bagus, durasi lebih lama, sehingga value lebih besar. Tujuannya adalah mendukung para generasi muda. Rumah MBR itu saya katakan bukan rumah orang miskin, tapi rumah generasi pemula yang kebetulan orang tuanya nggak kaya, tapi berapa tahun ke depan mendatang bisa jadi dia sukses butuh rumah yang lebih bagus, sehingga developer yang sudah mensuplai rumah murah tapi bagus akan dicari terus sama mereka itu. Bahkan sempat kita menggagas sayembara desain rumah MBR dengan para arsitek dan kita sediakan cat yang berkualitas. Ya Pak Totok ya, cuman karena pandemi dan sebagainya kita tunda. Kita harapkan semua itu akan terwujud, pandemi tepat berlalu dari bumi pertiwi, tahun depan kita semua maju bersama, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Propan siap mendukung dengan teknologi yang kita punyai. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kita dengan 3 narasumber. Pak Dadang Rukmana, Sekjen Perumahan Kementerian PUPR, Pak Paulus Totok Lusida dari REI, dan Pak Yuwono Imanto, Direktur Propan Jaya. Dan kita mendengar bahwa sekarang
pada 5 November ya, ini bisnis real estate sudah mulai bertumbuh. Permintaan mulai ada dan kita harapkan ke depan ekonomi kita membaik karena kalau properti dibangun ada setidaknya 175 produk yang ikut tertarik. Jadi pembangunan properti dia menggerakkan ekonomi secara masif ya. Kemudian pemerintah sudah membangun perumahan lewat program MPR ini dan di tengah pandemi sudah terbangun 600.000. Kebutuhan rumah kita 1,5 juta. Pemerintah men-trigger dengan program MPR diharapkan setiap tahun rumah yang dibangun lebih dari 1,5 juta. Hanya dengan demikian backlog yang masih ada 7,6 juta itu bergerak menuju nol. Tanpa rumah kita belum bisa hidup sejahtera. Tetapi narasumber tadi mengatakan bagus, bukan sekedar rumah untuk berpenghasilan rendah, tapi membangun rumah sejahtera agar manusia bisa hidup layak. Pemirsa, kita jumpa lagi pada Zooming with Primus pada kali mendatang. Sampai jumpa.